Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,83% ke angka 7046. Dan di video ini saya coba analisa saham GoTo dan Bukalapak yang hari ini sama-sama bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo hari ini naik 3% lebih ke harga 296. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, secara tren GoTo mulai bergerak downtrend kembali. Jadi bisa kita lihat sebelumnya GoTo masih berada di atas garis EMA 50. Di bulan Juli ini GoTo terus bergerak turun dan di Agustus awal baru mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi masih hati-hati, walaupun hari ini naik 3% lebih, ini belum menandakan tanda-tanda reversal trend. Karena GoTo masih harus menembus resisten terdekat saat ini di 300 dan resisten di EMA 50 yang saat ini di 320. Selama masih gagal break garis EMA 50, GoTo trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini terlihat ada sedikit distribusi. Sedangkan asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Hari ini pun naik 3% lebih, asing masih masuk akumulasi. Jadi GoTo menurut saya masih bisa dipantau untuk swing trade. Dan apabila teman-teman saat ini belum entry, wait and see dulu. Bisa entry apabila GoTo berhasil naik di atas resisten 300 dengan target take profit jangka pendek itu di 320. Ya, apabila kita lihat GoTo berhasil naik di atas harga 300, bisa coba entry. Dengan target terdekat, apabila kita lihat pada saat naik menyentuh atau mendekati harga 320 sudah mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Dan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil beli di sekitar support yang bisa kita lihat di 286, apabila ternyata besok atau dalam 1 minggu ini gagal naik kembali di atas harga 300, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat GoTo terbentuk candle hijau tapi malah melanjutkan penurunan. Karena secara tren saat ini GoTo trennya belum ada tanda-tanda reversal trend. Tapi apabila teman-teman mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 286, menurut saya juga masih oke. Karena jika kita perhatikan sudah beberapa kali GoTo menyentuh harga 286 masih bisa bertahan. Dan selama terus bertahan di support ini masih bisa di hold untuk swing trade atau hold selama trennya tidak patah. Atau selama support di 286 tidak terlewati. Apabila support 286 terlewati, GoTo akan melanjutkan downtrendnya dan ada potensi ke 260. Jadi tetap harus hati-hati, karena secara tren GoTo juga trennya belum bagus saat ini. Tapi bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek atau swing trade. Sekarang kita lihat Bukalapak hari ini naik 8% lebih ke harga 322. Dan secara tren bisa kita lihat Bukalapak lebih bagus trennya daripada GoTo karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi Bukalapak 1 minggu terakhir ini bisa kita perhatikan sudah terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi sebelumnya Bukalapak juga trennya bergerak downtrend, sempat turun di bawah support 260, tapi setelah berhasil bangkit, bisa kita lihat mencoba break garis EMA 50, setelah berhasil break, Bukalapak terus bergerak naik. Tapi di atasnya jika kita perhatikan, Bukalapak masih ada resisten di EMA 150 di harga 388. Dan selama belum berhasil break garis EMA 150 ini, Bukalapak juga trennya belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi karena jarak garis EMA 50 dan garis EMA 150 lumayan jauh, menurut saya Bukalapak bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau malah di bawahnya, selama garis EMA 50 tidak terlewati, Bukalapak menurut saya masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 8% lebih ini malah ada distribusi. Asing juga jika kita perhatikan berbeda dengan GoTo yang 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi, untuk Bukalapak asing masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat,
menurut saya harus hati-hati dengan kenaikan 8% hari ini. Pertama, karena kenaikan ini membuat Bukalapak berada dekat dengan resisten 320 yang belum terkonfirmasi break. Dan kenaikan hari ini yang lumayan tinggi, tidak ada akumulasi. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Jadi apabila teman-teman pingin entry membeli saham Bukalapak, memang masih bisa buy on breakout apabila besok Bukalapak masih melanjutkan kenaikan. Tapi teman-teman harus pantau apabila kenaikannya ternyata disertai distribusi, teman-teman harus jaga terus pergerakannya karena ada potensi untuk berbalik arah. Dan jika kita perhatikan, resisten terdekat saat ini di 350. Jadi bukan langsung di garis EMA 150 yang saat ini di 388. Jadi walaupun berhasil break harga 320, masih ada beberapa resisten yang harus ditembus Bukalapak untuk mulai bergerak uptrend lagi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, menurut saya bisa di hold karena sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah walaupun belum bergerak uptrend, tapi minimal trennya sudah mulai ada perbaikan. Sehingga masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50, atau bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Bukalapak gagal break resisten terdekat yang ada. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sekarang saya coba analisa EMTK yang merupakan induk usaha dari saham Bukalapak. Bisa kita lihat di sini, EMTK saat ini masih berada di atas support EMA 50 tapi belum berhasil break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan, garis EMA 150 saat ini tepat di resisten psikologis di harga 2000. Jadi secara tren EMTK juga saat ini baru mencoba untuk reverse trend. Setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1850, EMTK ternyata gagal naik mendekati harga 2000 dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat karena ini belum terkonfirmasi break, karena candle masih menyentuh garis EMA 50, dan bisa kita lihat setelah itu EMTK masih bisa rebound kembali. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Untuk MTK bisa kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih terus akumulasi saham MTK. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya MTK juga masih menarik untuk dipantau karena pertama secara tren sudah mulai ada perbaikan, yang sebelumnya bergerak sangat downtrend saat ini sudah kembali berada di atas garis EMA 50. Tinggal satu resisten kuat di harga 2000 yang harus ditembus MTK untuk mulai bergerak uptrend kembali. Jadi sangat menarik untuk dilihat karena bisa kita lihat juga sudah mulai ada akumulasi oleh asing. Karena sebelumnya EMTK jika teman-teman pantau terus pergerakannya, pada saat EMTK bergerak naik sangat tinggi di bulan Februari sampai April, asing terus masuk akumulasi. Dan EMTK yang sebelumnya bergerak di bawah garis EMA 50-150 terus bergerak naik. Dan saat ini asing mulai masuk kembali, tinggal kita lihat apakah berhasil break resisten kuatnya di 2000 dan garis EMA 150 yang saat ini tepat di angka 2000 ini. Apabila berhasil break, saya lihat ada potensi menutupin gap down yang sempat terbentuk pada bulan Mei tahun ini. Jadi sangat menarik untuk dipantau apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah. Menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Untuk EMTK menurut saya di harga 1800. Selama EMTK tidak turun di bawah harga 1800, EMTK menurut saya masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali mengetes harga 2000. Selanjutnya saya akan analisa saham SCMA yang bisa kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan EMTK. SCMA juga saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil naik, bisa kita lihat untuk SCMA berusaha untuk naik di atas harga 240, belum sempat ke 250. SCMA sudah gagal break. Sempat turun juga di bawah garis EMA 50, tapi bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini SCMA mencoba untuk break harga 240 kembali. Apabila berhasil break, maka target berikut itu di 250 sampai garis EMA 150 yang saat ini di 260. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Jadi support kuat untuk SMA di harga 200 karena sebelumnya sangat downtrend, menyentuh harga 200 berhasil rebound, berusaha untuk break garis EMA 50 gagal break. Pada saat turun kembali ke 200 bisa kita lihat SMA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk tren pun saat ini SMA sudah mulai mencoba untuk reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi saat ini terkonfirmasi bahwa SMA sudah tidak bergerak downtrend karena garis downtrendnya telah patah.
Dan untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi, tapi asing masih terus distribusi saham SCMA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya juga masih bisa dipantau saham ini, bisa buy on breakout apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi berhasil break dari harga 240 dengan target jangka pendek di 250 sampai 260. Dan menurut saya tetap harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal break garis EMA 150 ini, karena apabila masih gagal break ada potensi untuk balik turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman belum entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau turun kembali di garis EMA 50 saat ini di harga 226 untuk entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.